Demi bumi yang berkelanjutan, maka kita perlu perencanaan. Sebagai pemimpin dunia, perencana berperan sebagai penyusun strategi dan kebijakan yang berkelanjutan terkait tata ruang untuk masa depan. Jadi, sebagai seorang calon perencana, di sini aku akan membahas konflik tata ruang di Kepulauan Sangihe terkait hilangnya akal dan hati nurani atas pemberian izin pemerintah kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam hingga Sangihe melawan. Konflik tambang di Kepulauan Sangihe tepatnya terjadi di Desa Bowone, Kecamatan Tabukan, Sulawesi Utara. Pada dasarnya, kelompok masyarakat di Desa Bowone masih menganut kepercayaan nenek moyang dan adat kebudayaan setempat. Sangat jarang sekali pengaruh modernisasi masuk ke Kepulauan Sangihe. Sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil alam darat dan perairan. Sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai nelayan, pembuat kapal, dan petani. Sehingga apabila ada investasi tambang yang masuk, sangat dikhawatirkan merusak ekosistem alam mereka. PT TMS merupakan perusahaan yang bergerak pada tambang emas. Adanya potensi, kesempatan, dan UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 membuka peluang bagi PT TMS untuk dapat melakukan pertambangan emas. Pemerintah pusat memberikan izin kepada PT TMS untuk dapat mengeksploitasi emas di hampir 50 dari luas Sangihe hingga tahun 2054. Dalam hal ini, Desa Bowone terdampak menjadi pabrik pengolahan mineral. Kondisi Sangihe semakin diperburuk dengan metode tambang terbuka oleh PT TMS yang menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011. Adanya tambang terbuka dapat mengancam kondisi ekologi Sangihe, seperti resiko bencana alam berupa tanah longsor, sedimentasi, rusaknya ekosistem laut, dan lain sebagainya. Hal lain juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung dengan hasil alam darat dan laut Kepulauan Sangihe yang mulai hilang. Sangihe melawan melalui Save Sangihe Island sangat mewakili resah masyarakat. Melalui aksi demo dan penandatanganan petisi, ternyata tak cukup mampu menembus pemerintah. Solusi spasial dari permasalahan ini yaitu memanfaatkan ruang dan peluang yang ada berupa pembangunan balai pengembangan, sumber daya laut, dan sumber daya darat pada lokasi-lokasi strategis di beberapa sisi pinggir laut atau perbatasan. Hal lain di sini, kita juga dapat menggagaskan terfasilitasinya jalur dan sarana transportasi di area tambang berupa pelabuhan dan infrastruktur jalan. Tentunya hal ini perlu adanya dukungan material dan imaterial dari pemerintah untuk dapat menyukseskan gagasan perencanaan Save Sangihe Island. Wait, jangan pergi dulu. Jadi di sini aku akan ngejelasin terkait dengan teori sosial dan juga pembangunan sehubungan dengan permasalahan yang sudah aku jelasin sebelumnya terkait dengan permasalahan di Kepulauan Sangihe hingga Sangihe melawan. Di sini, teori sosial pembangunan yang aku highlight yang pertama sebagai permasalahan yang sudah aku jelasin. Yang pertama yaitu terkait dengan teori kelompok sosial, di mana di sini masyarakat Kepulauan Sangihe sudah berhasil menerapkan we feeling atau perasaan yang sama sehingga dalam hal tersebut mereka lebih mudah untuk mempersatukan dan juga lebih mudah untuk melakukan aksi-aksi secara bersama karena keinginan mereka yang satu. Nah, yang kedua yaitu teori Harodomar atau teori seputar dengan investasi dan juga tabungan, di mana sumber daya alam yang ada di Kepulauan Sangihe ini merupakan investasi dan juga tabungan dari masyarakat Kepulauan Sangihe di kehidupan sehari-hari mereka ataupun kehidupan masa depan mereka. Sehingga dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya permasalahan di Kepulauan Sangihe ini sudah dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri hingga permasalahan ini selesai dan PT TMS berhenti melakukan operasional pertambangan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.